Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yaitu tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran keempat. Nah, kalian dengarkan videonya dengan baik. Simak videonya dengan baik dan perhatikan tugasnya juga dengan baik agar kalian mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah Ibu berikan dan agar materi yang Ibu sampaikan dapat terserap dengan baik. Nah, kita akan belajar tentang kenampakan alam. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Nah, kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Nah, lalu kenampakan alam seperti apa yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, lihat di Bekasi, kenampakan alam apa yang ada di Bekasi ya? Nah, lalu amatilah keempat gambar berikut. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Dan berikan tanda silang gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Nah, ada kenampakan alam alami dan ada kenampakan alam buatan. Kalau alami itu berarti sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gunung, itu kan sudah diciptakan oleh Allah, ada sejak bumi ini diciptakan. Lalu kalau kenampakan alam buatan itu kenampakan yang ada campur tangan manusia seperti bendungan. Nah, itu adanya campur tangan manusia, dibuat oleh manusia. Nah, kalian perhatikan mana yang termasuk kenampakan alam buatan manusia dan kenampakan alam alami. Nah, kalau misalnya kenampakan alam Indonesia kalian centang, lalu kalau misalnya kenampakan buatan kalian silang di halaman 89. Nah, berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertanyaannya sesuai yang tadi gambar ini. Kenampakan alam apa yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Apakah kenampakan alam itu? Apa kenampakan alam buatan itu? Nah, telah Ibu jelaskan tadi ya, tinggal kalian tuliskan apa yang kalian simak atau yang kalian dapatkan dari penjelasan Ibu yang tadi. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, Raja Ampat, di Papua, dan lain-lain hingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara miliki. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya merupakan padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Ada laut, ada pantai, dataran rendah, lembah subur, padang, rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Nah, ayo kenali nih negerimu lebih dekat. Nah, ini ada bentang alam Papua, Pulau Papua secara umum. Nah, Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Nah, sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hujan tropis yang sulit ditembus. Karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, sekarang kalian kerjakan halaman 91 sampai 93. Di situ ada nama-nama pulau. Nah, kalian isi atau lengkapi bentang alam secara umum yang ada di pulau tersebut. Di sini ada Pulau Jawa, gunungnya misalnya ada Gunung Ciremai, Gunung Rinjani, dan Gunung Krakatau yang ada di Jawa Barat. Nah, lembahnya apa, bukitnya apa, sungainya apa, dataran rendahnya apa, dan pantainya apa. Kalian tuliskan sesuai dengan nama pulaunya.
Lalu kita ke halaman 95, ada keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Nah, iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tertinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, kerjakan di halaman 95, di situ ada 3 pertanyaan. Nah, berdasarkan penjelasan iklim, isilah pertanyaan berikut. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Yang kedua, bulan apakah musim kemarau di Indonesia? Dan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, lalu kita lanjutkan ke persebaran flora. Flora itu tumbuhan. Bahasa ilmiahnya flora itu tumbuhan. Nah, ada Indo-Malayana, meliputi kawasan Indonesia bagian barat, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, karakteristiknya ada jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhannya matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Kalau Indo-Australian meliputi kawasan bagian timur, ada Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Jenis merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, di sini selanjutnya ada persebaran fauna. Kalau fauna itu hewan di Indonesia sebagai berikut. Ingat ya, kalau flora itu tumbuhan, kalau fauna itu hewan. Nah, di sini ada gambarnya. Ada gambar persebaran hewan-hewan dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalau untuk persebaran fauna ada dikelompokkan menjadi 3. Ada fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Untuk bagian barat itu mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kalau di bagian barat banyak ditemuinya mamalia seperti gajah, badak, bercula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, dan lain-lain. Nah, banyak juga ditemui reptil, ada ular, kadal, toke, buaya, biawak, bunglon, dan kura-kura dan terenggiling. Nah, berbagai jenis burung, misalnya ada elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar ada di wilayah ini, seperti pesut. Nah, kalau di bagian tengah itu, wilayah ini juga meliputi wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, fauna yang menghuni wilayah ini antara lain ada babi, rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi beruang, ikan duyung, kukus, monyet hitam, dan lain sebagainya. Ada reptil juga, reptilnya ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Nah, berbagai jenis burung, contohnya malea, mandar, raja udang, burung dewata, dan lain sebagainya. Dan ada fauna bagian timur meliputi wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, mamalianya ada beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, dan lain sebagainya. Dan banyak juga ditemui reptilia seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Nah, kalau jenis burungnya ada cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Nah, adapun jenis ikannya ada ikan tawar relatif sedikit. Nah, itu persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, ada di halaman 101, kalian pasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Pemilu itu termasuk sila keberapa ya? Nah, kalian sambungkan. Mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Nah, kemana ya? Lalu ada menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Itu persamaan derajat.
Lalu ada mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Nah, keadilan. Menjenguk teman yang sakit. Nah, itu persatuan. Nah, kalian sambungkan sesuai dengan sila-silanya. Dan untuk yang terakhir ada mengamati gambar berikut. Berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan tidak sesuai. Kalau centang untuk yang sesuai perilaku nilai Pancasila, dan yang silang itu yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, lihat, ada yang mencerminkan dan ada yang tidak mencerminkan. Kalian tinggal silang dan centang. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.